ayyatlubar rajulu biqalbihi ru'yatan nasi a'malahu wa huwa naw'ani zahirun wa khafiyyun fadh-dhahiru minhu ayyahmilahu ala hadha at-talabi 'ala al-ibadati aw 'ala tahsiniha wal khafiyyu minhu walladzi la yahmilu 'ala al-ibadati wa 'ala tahsiniha walakin yuhibbu ay yattali an-nasu 'ala ibadatihi kadza fis suluki ila malikil muluki. Ya, maksiat hati yang selanjutnya adalah warriya'u dan riya. Riya, apa itu riya? Wa huwa ayyatlubar rajulu, bahwa menuntut seseorang biqalbihi dengan hatinya, ru'yatan nasi, melihatnya manusia, a'malahu, akan amal-amal perbuatannya. Dia meminta kepada manusia dengan hatinya agar manusia melihat amal-amalnya. Jadi warriya'u dan riya itu wa huwa adalah ayyatlubar rajulu, bahwa menuntut seseorang biqalbihi, dia menuntut, dia meminta dengan hatinya, ru'yatan nasi, melihatnya manusia, orang banyak, a'malahu, akan amal. Dia minta tidak dengan mulut tapi dengan hatinya. Dia minta dengan hatinya agar manusia banyak melihat amal-amal perbuatannya. Jadi mintanya di hati. Wa huwa ayyatlubar rajulu, bahwa menuntut seseorang biqalbihi, dengan hatinya, bukan bilisani, bukan dengan lidahnya, tapi biqalbihi, minta lewat hatinya. Ru'yatan nasi, melihatnya orang banyak, a'malahu, akan amal-amal perbuatannya. Wa huwa naw'ani, dan riya itu ada dua macam, zahirun, riya yang sifatnya zahir, wa khafiyun, dan sifat yang tersembunyi, yang zahir dan yang samar. Fadh-dhahiru minhu, maka yang zahir darinya, dari riya, wa huwa adalah ayyahmilahu, bahwa membawanya ia, hadat talaba, ini permintaan, alal ibadati, atas ibadah, au ala tahsiniha, atau atas membaguskannya. Jadi dia membawa permintaan ini, ayyahmilahu, bahwa membawanya, hadat talabu, permintaan ini, alal ibadati, atas ibadahnya, au ala tahsiniha, atau atas membaguskan, yang dia minta orang agar membaguskan ibadahnya, melihat ibadahnya dan membaguskan ibadah, tapi di hati dia mintanya. Itu riya yang ada. Fadh-dhahiru, maka riya yang zahir, wa ayyahmilahu hadat talabu, bahwa membawa dirinya ini permintaan, alal ibadati, atas ibadah, au ala tahsiniha, atau atas membaguskannya. Jadi permintaan hatinya itu agar manusia membaguskan ibadahnya dan memuji ibadahnya. Ayyahmilahu hadat talabu, bahwa membawanya ini permintaan, alal ibadati, atas ibadahnya, au ala tahsiniha, atau atas membaguskannya. Itu yang zahir. Wal khafiyyu minhu, dan yang samar darinya, walladzi la yahmilu, yang tidak membawa, alal ibadah, ini riya, tidak membawanya alal ibadah, wa ala tahsinnya, dan tidak juga atas membaguskannya. Tapi walakin, akan tapi, yuhibbu, ia senang, ayat toli annas, bahwa melihat manusia, ala ibadati, atas ibadahnya. Tapi dia senang ayat toli annas, bahwa melihat orang banyak, ala ibadati, atas ibadahnya. Itu yang khafi. Ya, ada yang zahir, ada yang khafi. Kalau yang zahir ada wa huwa ayyahmilahu, bahwa membawanya ini, ayyahmilahu hadzal talabu, bahwa membawanya permintaan yang dari lewat hatinya, ala ibadati, atas ibadah, au ala tahsiniha, atau dia meminta atas membaguskan ibadahnya. Itu yang zahir. Wal khafiyyu minhu, dan yang samar darinya, yang samar, walladzi, dialah alladzi, yang la yahmilu, yang tidak membawanya, alal ibadah, atas ibadah, wala ala tahsiniha, dan tidak juga menuntut atas membaguskannya. Tapi walakin, akan tetapi, yuhibbu, ia senang, ayat tali'ah, bahwa melihat manusia, ala ibadati, atas ibadahnya. Dia senang kalau ibadahnya dilihat sama orang.
Kada fis suluki ila malikil muluk. Beginilah dalam kitab Suluk ila malikil muluk. Wal ujbu bi ta'atillah. Penyakit hati yang selanjutnya wal ujbu, dan kagum, merasa kagum, ujub bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah dia ujub, dia terheran-heran bahwa dia taat kepada Allah. Wal ujbu bi ta'atillah, dia wan dan ujub bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Wa huwa, dan yang demikian itu ru'yatul ibadati wasti'dhamuha, ia ada melihat ibadah dan mengagungkan ibadahnya, minal abdi, dan minta diagungkannya, minal abdi, dari seorang hamba, kama ya'jubul abidu, sebagaimana terheran-heran al abidu, orang yang ibadah, bi ibadati, dengan ibadahnya. Wal alimu, dan yang terheran-heran orang alim, bi ilmihi, dengan ilmunya. Wal muti'u, dan terheran-heran orang yang taat, bi ta'atihi, dengan ketaatan. Ini ujub nih. Ujub dengan taat kepada al ujbu bi ta'atillah, ujub dengan taat kepada Allah. Wa huwa ru'yatul ibadah, dan dia melihat ibadah, wasti'dhamuha, dan minta mengagungkannya, minta diagungkannya, minal abdi, dari seorang hamba, kama ya'jubul abidu, sebagaimana kagum seorang ahli ibadah, bi ibadatihi, seorang ahli ibadah kagum dengan ibadahnya. Masya Allah, masjid belum ramai gue udah datang duluan, masjid belum ada orang gue datang duluan. Itu ujub dengan ibadahnya. Ya, orang nggak pada sedekah, gue sedekah. Masjid lagi dibangun, orang pada malas sedekah, gue sedekah duluan. Nomor satu, nah, itu ujub dengan ibadahnya. Jadi wal ujbu, itu penyakit hati. Wal ujbu bi ta'atillah, ujub dengan taat kepada Allah. Apa maksudnya? Ru'yatul ibadah, melihat ibadah, wasti'dhamuha, dan minta diagungkannya, minal abdi, dari seorang hamba, kama ya'jubul abidu, sebagaimana ada kagum, ada ujub seorang ahli ibadah, bi ibadati, dengan kok kagum dengan ibadah, yang disuruh ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang disuruh ibadah, kenapa kagum-kagum dengan ibadah? Nah, kagum-kagum dengan ibadah, orang nggak pada puasa Senin, saya puasa Senin. Orang tidak puasa Kamis, saya puasa Kamis. Orang tidak puasa Syawal, dia puasa Syawal, dia kagum tuh. Orang nggak pada puasa, gue puasa. Itu ujub dengan taat kepada, nggak boleh, penyakit hati tuh. Nyata hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu aja dasar. Jadi kalau kita ibadah nggak perlu heran-heran dengan ibadah, karena Allah perintahkan gitu. Salat Jumat karena Allah perintahkan, ya. Bukan orang-orang pada nutup masjid, gue balas salat Jumat buka masjid. Jangan heran, emang disuruh idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dasar perintahnya ada. Jadi enggak perlu kita kagum-kagum dengan ibadah kita, karena dasarnya Allah perintahkan, ngapain kagum? Perintahnya ada, aqimus shalah wa atuz zakah. Haji juga walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Emang diperintahkan Allah. Jadi ujub dengan taat kepada, ujub kita taat kepada Allah tuh penyakit hati. Jadi ru'yatul ibadah, ada melihat ibadah, wasti'dhamuha, dan memandang agungnya itu ibadah, minal abdi, dari seorang hamba, kama ya'jubul abidu, sebagaimana ujubnya seorang ahli ibadah, bi ibadati, dengan ibadahnya. Wal alimu bi ilmihi, dan ujubnya orang yang alim dengan ilmunya. Ngapain ujub dengan alim? Kalau ilmu yang dia dapatkan dari siapa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ngapa merasa ujub? Wah, agum, orang-orang belum pada bisa, saya udah bisa duluan. Orang-orang enggak paham, saya paham. Ngapain? Karena Allahnya mengajarkan. Jadi ujub-ujub kayak begitu tuh penyakit hati. Syukuri. Jadi dasarnya gimana? Syukuri kita beribadah sementara orang lain mampu melakukannya. Syukur. Kalau syukur beda. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Orang nggak pada sedekah, saya sedekah. Jangan kagum-kagum diri. Kalau syukur tetapnya kita kembalikan bahwa itu sebenarnya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah Allah kasih tahu lewat hidayah. Jadi karena kita dapat hidayah, kita lakukan, kita dapat taufik. Taufik itu kekuatan khalqu qudrati ta'ah, kemampuan yang Allah bikin pada diri kita untuk bisa taat. Itu namanya taufik. Kalau hidayah tuh ya ilmu, kita tahu sesuatu yang baik dan tidak baik, itu namanya hidayah. Jadi hidayah dulu baru taufik.
Jadi orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik, tapi kalau orang yang sudah dapat taufik pasti dapat hidayah. Karena taufik itu sendiri hasil daripada hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah itu belum tentu dapat taufik, tapi kalau orang sudah dapat taufik, tapi pasti sudah dilalui dengan dapat hidayah. Makanya sebetulnya hidayah taufik sebenarnya. Yang ada apa namanya? Taufik hidayah. Yang ada taufik sebenarnya hidayah taufik, hidayah dulu baru taufik. Bukan taufik hidayah. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik, tapi orang yang sudah dapat taufik pasti sudah dapat hidayah. Karena taufik itu kekuatan untuk bisa mengerjakan apa yang sudah ia tahu lewat hidayah. Salat 5 waktu itu orang semua tahu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dapat dosa, dikerjakan dapat, semua tahu. Tapi kenapa kok Anda tidak kerjakan? Anda tahu hukumnya wajib, kok Anda tidak kerjakan? Berarti dia tahunya sudah dapat hidayah. Dia tidak kerjakan belum dapat taufik. Minta kepada Allah hidayah dan taufik. Minta hidayahnya, petunjuknya, dan juga taufik, kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah ia tahu lewat hidayah. Ini ujub-ujub dengan ibadah, jangan tuh, penyakit hati tuh. Orang-orang nggak pada puasa Senin Kemis ya, gue puasa tuh ujub namanya. Tapi alhamdulillah orang tidak melaksanakannya, saya alhamdulillah bisa melaksanakannya. Bersyukur kepada Allah karena taufik itu diberikan kepadanya. Wal alim bi ilmihi, dan ujubnya orang yang berilmu dengan ilmunya. Wal muti'u, dan orang yang taat, ujub bi taati, dengan taat. Untuk apa ujub-ujub dengan taat? Sebab atiullah wa ati Rasul, diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Disuruh sama Allah, kenapa harus heran-heran taat kepada Allah? Orang suruh kok. Wal muti'u, dan orang yang taat bi taatihi, dengan ketaatannya. Kada beginilah fi ithafil murid, di dalam kitab Ithaful Murid li Syekh Abdussalam, yang ditulis oleh Syekh Abdussalam. Wa fis suluki ila malikil muluk, dan di dalam kitab Suluk ila malikil muluk, al ujbu, ujub itu huwa takabburun, kesombongan, yahsulu fil batin, yang ada tercapai di dalam batin, bitakhayyuli, dengan menghayalkan, kamaliman amila au alima, kesempurnaan orang yang beramal atau orang yang berilmu. Jadi yang namanya ujub itu takabburun, ya, satu kesombongan, yahsulu, yang ada terjadi, fil batini, di dalam batin, bitakhayyuli, dengan menghayalkan, kamaliman, kesempurnaan, man amila, orang yang telah beramal, au alima, atau orang yang berilmu. Itu namanya ujub, kesombongan yang ada tercapai di dalam batin dengan bertakhayul, menggambarkan, menghayalkan, kamaliman, kesempurnaan, man amila, orang yang beramal, au alima, atau orang yang berilmu. Itu namanya takabbur. Wal hasadu, dan hasad. Hasad itu iri, itu penyakit batin juga tuh ya. Wal hasadu, dan hasad. Wasayati tafsiru, dan bakal datang penafsirannya, penjelasannya. Wal hikdu, hikdu dengki. Kalau hasad iri, kalau hikdun dengki ya. Hasad itu iri, hikdun itu dengki. Sering orang salah terjemah. Hasad itu iri, ya. Hikdun itu dengki. Hasad itu bukan dengki. Hasad itu artinya iri. Kalau iri masih boleh nih, iri pada orang yang menghabiskan siang dan malam dengan baca Quran, iri dengan orang yang menghabiskan hartanya untuk diinfakkan di jalan tuh. Boleh iri kayak gitu, wah ngiri gua. Tuh orang yang dermaknya banyak, itu iri boleh tuh, iri. Kalau hikdun dengki udah enggak ada boleh-bolehnya. Wal hikdu, dan dengki, ala abidillah, atas kalian hamba-hamba, mendengki atas kalian hamba-hamba Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya ia, dengki itu fa innahu ay fa innal hikda, yantajul hasana, dapat menatijahkan, menghasilkan iri, wat tahajura, dan memutuskan hubungan, wat tabagudha, dan saling membenci, wat taqatu'a, dan saling memutus tali silaturahim, wat tatabbu'u awrati man anta haqidun alaih, dan ada ngintil-ngintilin, tahu ngintil-ngintilin, wa tatabbu'u, dan ada mengiring-iringkan, aurati, auratnya, man anta, orang yang engkau, haqidun, ada engkau yang ada engkau dengkikan atas dirinya. Jadi wal hikdu, dan dengki itu, ala abidillah, atas kalian hamba Allah. Ini penyakit hati.
Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya dengki itu yantaju, dapat menghasilkan natijah. Natijah itu hasil. Yantajul hasada, dapat menghasilkan iri. Wat tahajur, dan saling menjauh, memutuskan hubungan. Tahajur, saling menjauh. Wat tabaghud, dan dapat menghasilkan tabaghud, saling membenci. Itu kalau dengki itu bisa menghasilkan iri, tahajur, saling menjauh, wat tabaghud, dan saling membenci, wat taqatu'a, dan saling memutuskan tali silaturahim. Wa tatabbu aurati man anta hakidun alaihi, dan ada ngintilin auratnya orang siapa yang engkau ada membenci atas dirinya. Itu karena dengki akhirnya kita ngintilin dia, ngintilin celak dia ya atas orang yang engkau dengki atas dirinya. Wa tatabbu'a, dan ada ngintilin auratnya man, orang yang anta engkau hakidun alaihi, ada dengki atas dirinya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Berarti kalau tidak halal hukumnya apa? Haram. La yahillu, tidaklah halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayah juro, bahwasanya ia meninggalkan akhahu, saudaranya, fauqa salasin, di atas 3 hari 3 malam. Meninggalkan artinya memutuskan hubungan. Jadi kalau marah jangan lebih dari 3 hari, Pak. Marah jangan lebih 3, haram tuh kalau. Ini bukan hanya 3 hari, 3 lebaran enggak negor-negor. Ya, bukan hanya 3 hari. Bahkan Nabi, la yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fauqa salasin. Tidak halal berarti haram bagi seorang muslim ayyah jura, bahwasanya ia meninggalkan, yahjura itu meninggalkan, akhahu, saudaranya, fauqa salasin, di atas 3 hari 3 hari nih. Ya, 3 hari aja haram, di atas 3 hari 4 hari haram. Kalau 3 hari barangkali Nabi juga barangkali rasa marahnya, kesel kita masih ada barangkali. 1 hari masih kesel, 2 hari berkurang keselnya, 3 hari udah tinggal sedikit tuh. Maka kalau di atas 3 hari itu haram hukumnya kita marah sama saudara kita. Ini bukan hanya 3 hari, berapa lama? 3 tahun, 3 lebaran. Bang Toyib tuh yang nggak pulang-pulang kalau lebaran. La yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa ia meninggalkan akhahu, saudaranya, fauqa salasin, di atas 3. Maksudnya 3 hari 3 malam itu. Faman hajara fauqa salasin, maka siapa yang meninggalkan saudaranya fauqa salasin, di atas 3 hari, famata, maka kemudian ia mati, dakhalan nar, masuklah ia ke dalam neraka. Kalau marah sama saudara lebih dari 3 hari masuk neraka, kata Nabi. Faman hajara, maka siapa yang ada meninggalkan saudaranya fauqa salasin, di atas 3 hari, famata, maka kemudian ia mati, dakhalan nar, masuklah ia ke dalam neraka. Maka tahajur tadi. Kalau dengki itu nanti menghasilkan tahajur, saling meninggalkan, karena dengki kita saudara kita saling meninggalkan, marah dah. Kalau udah marah lebih dari 3 hari nggak boleh, haram. Maka siapa orang man hajara fauqa salasin famata, kemudian dia mati, dakhalan nar, masuk neraka dia. Hati-hati nih, kita bukan hanya 3 hari, 3 lebaran nggak negor-negor padahal berdampingan rumahnya kalau lewat tuh. Ada nggak terjadi di masyarakat ini? Ada marah sampai lebih dari 3 hari, ada. Ya, 3 hari aja haram, apalagi 3 lebaran. Sampai 3 lebaran nggak pernah tuh orang negor-negor marah. 3 hari aja haram, apalagi 3 lebaran. Waqala, dan bersabda Nabi, wala tajassasu, dan jangan kalian saling tajassus. Tajassus spy. Ya, saling mengintai, tajassus. Ya, wala tajassasu, dan jangan kalian pada tajassus, saling memata-matai, buzzer tuh, mata-matai. La tajassasu, jangan kalian pada tajassus, memata-matai. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling iri. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling pada membenci. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Ini kan bersaudara semuanya ya.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang dari padang ke petukangan jadi saudara karena diikat oleh iman. Wadhkuru nikmatallahi in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena nikmat Allah kita saling dari Batak di sini jadi saudara. Ada yang jadi mantunya orang Batak kan, yang kemarin nikah mantunya orang Batak ke sini jadi saudara. Yang dari Padang jadi saudara, yang dari Papua ke sini jadi saudara karena ikatan iman. Makanya kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah wa kunu ibadallahi ikhwana. Makanya saya pernah ceramah di hadapan keluarga besar suku tertentu di Jakarta. Ya, di orang PD pernah saya ceramah di hadapan ikatan orang-orang PD. PD mana PD? Aceh ya, ini di Jakarta semuanya kumpul halal bihalal. Masyarakat Minang juga pernah saya ceramah juga. Masyarakat Madura juga. Tukang sate se-Jakarta Selatan itu muludan halal bihalal. Saya diundang ceramah, Masya Allah. Kalau makan sate itu tukang sate kumpul semuanya se-Jakarta Selatan. Kalau makan sate itu se-Jakarta Selatan waret kenyang, waret tenang. Dan saya ceramah, Masyarul muslimin wal muslimat, mari sama-sama kalau kita datang ke satu daerah, kita tidak bawa karakter kedaerahan kita. Kita tidak membawa karakter kedaerahan kita. Kan masing-masing karakter beda-beda ya. Beda-beda. Jangan dibawa karakternya ke Jakarta, bawa imannya ke Jakarta. Maka ketika kita barang ada konflik dengan orang tertentu dan dia muslim, kita tidak bawa karakter kedaerahan kita, yang kita bawa iman. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang bersaudara. Jadi kita semua bersaudara nih. Mau dari Papua kalau dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna saudara. Mau dari Baduy, mau dari Dayak, kalau la ilaha illallah Muhammad sudah bersaudara. Kata ni wa kunu ibadallahi dari Baksu Madura, dari mana Batak, dari Bugis, dari Makassar, datang sini kita kumpul di Masjid Allah. Ini kan sukunya berbeda-beda ya. Sukunya berbeda-beda. Betul enggak? Ya, kira-kira paling banyak suku mana nih? Suku mana? Kayaknya orang Jawa nih banyak ini. Ya suku Jawa. Udah datang ke Jakarta diikat oleh la ilaha illallah, maka bertetangga suruh kunu ibadah. Kata Nabi, la tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, dan jangan saling iri, wala tajassasu, dan jangan saling memata-matai, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis luar biasa ini. Ya, kata Nabi, fa innahu, karena sesungguhnya dengki itu yang tajul hasana, dapat menghasilkan hasad iri, wat tahajura, dan saling memutuskan hubungan, wat tabaghudha, dapat menghasilkan saling membenci, wat taqatu'a, dan saling memutuskan tali sir. Karena dengki itu, wat tatabbu'a, dan mengintilin auratnya man anta, orang yang engkau haqidun, ada dengki, alaihi, atas dirinya. Kita ngintilin tuh orang yang kita dengkin, kita intilin, kita cari aibnya, di mana aibnya nih. Kita lihat, kita buka, kita umbar tuh, karena dengkinya kita. Mungkin jangan sampai ada hikdun. Kalau hasadun iri ya, kalau hikdun dengki beda. Kalau dengki ini hikdun menghasilkan tadi yang tajul hasada, dapat menghasilkan hasad sifat iri, wat tahajura, dan dapat menghasilkan tahajur, saling memutus silaturahim, tahajur saling menjauhi, wat tabaghudha, dan menghasilkan tabaghud, saling membenci, wat taqatu'a, dan saling memutus tali silaturahim, wat tatabbu'a, dan ada menghasilkan ngintilin auratnya man anta, orang yang engkau haqidun alaihi, yang engkau ada dengki atas dirinya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyah jura, bahwasanya ia meninggalkan akhahu, saudaranya, fauqa salasin, di atas 3 hari. Faman hajara, maka siapa yang meninggalkan saudaranya fauqa salasin, di atas 3 hari, famata, kemudian ia mati, yang ninggalin tuh, dakhalan nar, masuklah ia ke dalam neraka.
Wa qala, dan telah bersabda Nabi, la tajassasu, jangan kalian saling tajassus, memata-matai. Wala tahasadu, dan jangan saling mengiri. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Kada fis suluki, begini dalam kitab As-Suluk ila Malikil Muluk. Wa ma'nal hasadi wallahu a'lam.